warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Andreas Agabroto Witrianto dan teman saya ini. Nama saya Agung Berarti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang tata tertib dan tata krama di SMA Negeri 1 Jogonalan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang berikut ini. Baiklah, sebelum masuk ke tata tertib, saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa yang sudah sah menjadi siswa SMA Negeri 1 Jogonalan. Nah, kita masuk ke materi mengenai tata tertib peserta didik. Nah, sambil kalian baca, ini ada dari keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jogonalan nomor 800/686/7/Semanjok 2020 tentang tata tertib peserta didik. Silahkan kalian baca. Di sini ada menimbang, ada mengingat, kita berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, penetapannya adalah ini, peraturan sekolah tentang tata tertib peserta didik. Pengertian ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Nah, di dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi, dan mengatur hubungan dengan masyarakat dengan lingkungannya. Nah, di dalam tata tertib ini nanti ada yang harus atau diwajibkan, ada yang dianjurkan, ada yang tidak boleh dilakukan atau larangan, dan ada sanksi-sanksi hukuman bagi para pelanggar. Nah, untuk kewajiban siswa, 1. Siswa itu hadir 15 menit sebelum jam pertama. Kemudian keterlambatan hadir atau terlambat kurang dari 5 menit, siswa diperbolehkan masuk kelas mengikuti pelajaran seizin guru piket. Jadi nanti siswa datang itu kalau terlambat langsung menemui guru piket. Guru piket ada di depan ruang kantor guru. Nah, di situ nanti ada Bapak Ibu guru yang piket. Kalian harus lapor dulu jika terlambat. Tetapi kemudian untuk kelambatan yang lebih atau hadir kurang dari 5 menit tapi terulang lagi atau lebih dari 5 menit itu tadi, siswa itu tidak diperbolehkan masuk mengikuti pelajaran dan akan diberikan izin masuk pada jam berikutnya setelah mendapatkan surat izin dari guru piket dan petugas STKS. Jadi nanti selain ada guru piket di depan ruang guru, nanti ada petugas STKS itu yang berjaga ya. Jadi nanti kalau kalian terlambat, nanti kalian harus menunjukkan atau membuktikan alasan kalian terlambat itu rasional atau tidak. Jika rasional, nanti akan diperbolehkan masuk, tapi kalau hanya mengada-ada, itu nanti akan mendapatkan sanksi dari guru piket maupun STKS. Nah, sanksinya apa? Itu rahasia dulu, biar kalian tidak berangkat. Kok tidak berangkat? Yo, tidak terlambat, maksudnya seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian jika kalian tidak masuk sekolah karena sakit alasannya, semoga aja tidak, kalian sehat semua. Jadi kalau sakit harus mengirimkan surat izin yang sah dari orang tua atau wali murid pada hari itu juga. Jadi tidak boleh disusulkan di kemudian hari. Itu nanti tidak akan berlaku. Dan jika sakit, maka harus dilampiri oleh surat dokter atau surat keterangan sakit dari pihak yang memang benar menyatakan kalau bahwa diri kalian sakit. Jika kalian berobat ke dokter, nah berarti harus menatakan surat istirahat untuk tidak bersekolah dari dokter. Tanpa itu kalian dianggap alfa. Nah, kemudian
Jumlah hari hadir selama 1 semester sekurang-kurangnya 95% hari efektif sekolah. Dan apabila tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menentukan kenaikan kelas. Kemudian, apabila siswa akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar berakhir karena sakit atau keperluan lain, maka harus minta izin ke semua guru bidang studi yang ditinggalkan dan baru boleh meninggalkan sekolah setelah mendapatkan surat izin meninggalkan sekolah dari guru piket dan petugas STKS. Nah, untuk kalian yang sakit itu khusus harus dijemput sama orang tua, karena kita pengennya jika kalian benar-benar sakit harus langsung diperiksakan. Apa ya bahasanya diperiksakan itu? Diperiksakan ke dokter. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian izin meninggalkan jam pelajaran sekolah karena ada alasan kepentingan keluarga, maka di pagi hari kalian harus menyerahkan surat itu kepada guru piket. Jadi biar kalian bisa izin. Kalau tanpa itu, mohon maaf, kalian dianggap membolos. Nah, selanjutnya, apabila siswa akan meninggalkan kelas atau jam pelajaran, maka harus izin kepada guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan dan surat izin ditinggalkan di kelas. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir, serta pulang secara bersama-sama setelah tanda bel pelajaran terakhir dibunyikan. Siswa berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada di lingkungan halaman sekolah pada saat jam istirahat. Jadi tidak boleh nanti izin ke depan, izin ke satpam, Pak saya mau ke PH, itu tidak boleh. Pak saya mau COD, itu juga tidak boleh. Jadi harus di dalam gerbang, maksimal nanti untuk keluar itu di batasnya adalah gerbang. Dan selanjutnya, siswa wajib mengikuti upacara yang ditentukan oleh sekolah. Untuk pakaian atau seragam sekolah, mengenakan seragam OSIS lengkap dengan atributnya pada hari Senin, Selasa, Rabu, serta pada hari-hari upacara yang ditentukan. 2. Mengenakan pakaian seragam batik identitas sekolah lengkap dengan atributnya pada hari Kamis dan Jumat serta hari-hari yang ditentukan. 3. Mengenakan pakaian seragam pramuka lengkap dengan atributnya pada saat kegiatan pramuka. 4. Bersepatu hitam, bertali, dan berkaos kaki putih yang telah ditetapkan sekolah, atau berkaos kaki hitam pada saat berseragam pramuka. Jadi kaos kakinya hanya 2, warnanya hitam dan putih, ada logo sekolah. Dan untuk kaos kaki hitam hanya saat seragam pramuka. Nanti saat seragam OSIS atau batik kalian menggunakan kaos kaki hitam, maka itu menyalahi tata tertib. 5. Mengenakan ikat pinggang yang telah ditentukan oleh sekolah. 6. Potongan dan bahan pakaian seragam serta atribut sesuai dengan ketentuan atau model yang telah ditetapkan oleh sekolah. Antara lain, siswa celana tidak gombyong dan tidak berujung pensil. Siswi rok panjang dengan model sesuai dengan yang ditetapkan sekolah. Kemudian, pakaian seragam dalam keadaan bersih dan rapi, tidak kotor atau lusuh. Jadi, pakaian seragam harus dicuci dan disetrika. Jangan sampai pakaian seragam itu putih, untuk OSIS nanti ada kuning-kuningnya gitu. Jangan sampai. Jadi harus dicuci dan disetrika. Kalau perlu pakai pewangi juga nggak apa-apa, biar lebih harum. Nah, untuk selanjutnya, baju OSIS bagi siswa dan siswi dan baju pramuka bagi siswa putra
bagian bawah dimasukkan pada celana atau rok sehingga tampak ikat pinggangnya. 9. Mengenakan topi saat upacara bendera. Untuk di tata tertib di lingkungan sekolah, siswa harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, harus membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, harus membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh petugas piket kelas masing-masing, mengatur sepeda atau sepeda motor di tempat parkir sekolah secara teratur dan rapi, serta dikelompokkan sesuai tempat parkir yang telah ditentukan. Nanti kalian parkir adalah di tempat parkir khusus kelas 10 di paling timur di sekolah ini. Jadi masuknya kalian nanti dari pintu gerbang paling timur, seperti itu. Nah, selanjutnya tidak menggunakan dan membunyikan kendaraan bermotor yang suaranya mengganggu lingkungan sekolah. Knalpot bedelan tidak boleh masuk sekolah, atau membunyikan alarm saat pelajaran itu tidak boleh. Jadi tidak boleh semacam glayer itu juga nggak boleh, seperti itu ya. 6. Tidak melakukan coret-coret baik di dinding maupun di meja belajar. Ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah, tidak merusak sarana prasarana yang ada di sekolah. Estetika dan etika dan sopan santun, menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan SMA Negeri 1 Jogonalan, siapapun itu, dari kepala sekolah sampai bapak petugas kebersihan, harus kalian hormati. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah. Selain dengan kepala sekolah, guru, karyawan, kalian juga harus sopan santun dengan kakak kelas atau teman sebaya atau teman seangkatan kalian. Menjunjung tinggi kultur dan adat budaya. Bagi siswa putri, tidak berdandan secara mencolok dan tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan. Rambut diatur secara rapi, tidak dicat, dan untuk siswa putra, rambut tidak gondrong. Jadi diharapkan untuk siswa putra, potongan rambut haruslah bros, seperti bapak tentara atau bapak polisi itu. Nah, bagi siswa putra tidak menggunakan perhiasan, aksesoris yang tidak selayaknya dikenakan siswa putra. Masa siswa putra menggunakan anting-anting, nggak lucu itu, jadi nggak boleh. Kemudian berbicara sopan santun baik terhadap guru, karyawan maupun teman sekolah. Saling menghormati sesama siswa. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di sekolah maupun sepulang sekolah. Mengendarai dan melengkapi kendaraan sepeda motor atau kendaraan sesuai dengan ketentuan undang-undang lalu lintas. Jadi motor pretelan itu nggak boleh masuk sekolah nanti. Tidak boleh masuk di sekolah. Harus standar rapi. Kalau modif, ya modif, tapi harus tidak melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas. Pasal selanjutnya adalah administrasi sekolah, yaitu menyelesaikan pembayaran keuangan sekolah tepat waktu, meminjam dan mengembalikan buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh perpustakaan, memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara benar sesuai dengan penggunaannya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, wajib mengikuti kegiatan kepramukaan bagi siswa kelas 10, 11, dan 12. Wajib memilih dan mengikuti ekstrakurikuler atau pengembangan diri pilihan dalam kurung selain kepramukaan sekurang-kurangnya satu jenis kegiatan bagi kelas 10 dan 11. Wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah. Larangan-larangan. Melanggar kewajiban yang harus dipatuhi oleh siswa sebagaimana dalam bab 2. Dilarang juga meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin atau bolos. Dilarang juga berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam kegiatan belajar mengajar. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah
pada saat jam-jam kegiatan belajar, mengajar maupun istirahat. Membawa sepeda motor yang tidak lengkap, protolan ke sekolah itu dilarang. Membawa mobil ke sekolah saat jam sekolah itu juga dilarang, kecuali jika diantar. Kemudian dilarang memarkir sepeda atau sepeda motor di lingkungan sekolah saat datang terlambat masuk. Jadi kalau kalian terlambat, maka tidak boleh parkir di lingkungan sekolah. Lah terus saya parkir di mana, Pak? Lah itu urusan kalian, makanya jangan sampai terlambat. Jadi bisa diparkir asalkan tidak di dalam lingkungan sekolah. Kemudian dilarang mengendarai sepeda motor pada jam pelajaran di lingkungan sekolah. Jadi kalau kalian nanti izin dan sudah diizinkan guru piket dan STKS, kalian keluar sekolah lewat pintu gerbang, sepeda motor atau sepeda harus dituntun, tidak boleh dinaiki atau distarter seperti itu. Kemudian siswa juga dilarang membawa uang saku secara berlebihan, kecuali untuk membayar LKS. Kalau hanya sebatas uang saku saja tidak boleh, jadi dilarang membawa uang saku secara berlebihan. Kemudian dilarang bertingkah atau berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah tidak boleh. Kasihan nanti teman-teman kalian yang jomblo. Jadi kalian jangan berpacaran di dalam sekolah pada saat jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Selain kasihan teman-teman yang jomblo, itu melanggar estetika seperti itu ya. Kemudian dilarang membawa senjata tajam atau sejenisnya yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dilarang berkelahi antara sesama siswa SMA Negeri 1 Jogonalan maupun siswa dari luar SMA Negeri 1 Jogonalan. Dilarang membawa dan menyimpan rokok, baik rokok manual ataupun vapor atau rokok elektrik, serta merokok di dalam lingkungan sekolah dan atau selama masih mengenakan seragam sekolah di luar sekolah tidak boleh. Dilarang juga menggunakan handphone dan atau tablet yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran tanpa seizin guru pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian dilarang berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian. Dilarang mengambil barang-barang milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya. Dilarang juga melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan premanisme. Kita tidak akan mendidik seorang preman. Jadi kalau sampai melakukan pemerasan dan sejenisnya lah, nanti kita akan proses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dilarang juga melakukan pelecehan atau penghinaan kehormatan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik. Dilarang membuat, menyimpan dan menyebarkan buku bacaan atau kaset video ataupun HP yang bermuatan dengan pornografi, itu dilarang. Dilarang juga membawa, mengkonsumsi atau mengedarkan obat-obat terlarang, narkoba maupun minuman keras apapun mereknya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dilarang juga melakukan pelecehan seksual dan atau perbuatan tidak senonoh. Dilarang menikah, menghamili atau hamil. Dilarang bertato dan bertindih. Dilarang memalsukan dokumen administrasi sekolah. Dilarang bermufakat untuk melakukan tindakan yang melanggar tata tertib sekolah dan atau melanggar tata tertib hukum. Dilarang melakukan semua tindakan dalam kategori tindakan kriminal dan pelanggaran. Sanksi-sanksi, tahapan sanksi. Ini ada salah ketik ya, salah ketik di sini. Tahapan sanksi ini sebetulnya adalah tahapan dari sanksi. Nah, pertama nanti diingatkan secara lisan dan penindakan langsung. 2, peringatan secara tertulis, dipanggil orang tua atau walinya
kemudian kita skors, tidak boleh mengikuti pelajaran, dikembalikan orang tua, atau bisa juga langsung nanti dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Pasal 2, peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung. Nah, ini kalian bisa baca. Nomor 1, karena tidak mematuhi kewajiban sebagaimana bab 2, kewajiban-kewajiban siswa. Nomor 2, melanggar larangan-larangan sebagaimana bab 3 pasal 1. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam belajar mengajar, membawa uang saku secara berlebihan, memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah, kecuali jika kalian terlambat, bertingkah atau berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah, berpacaran di lingkungan sekolah baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah, tidak boleh. Nanti akan kita peringatkan secara lisan atau kita tindak secara langsung. Membawa buku bacaan atau kaset video ataupun HP yang memuat video pornografi, menggunakan handphone atau tablet yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran tanpa seizin guru pada saat kegiatan pembelajaran. Penindakan langsung dapat berupa hukuman pembinaan yang bersifat mendidik. Salah satunya adalah nanti akan kita sita, misalkan kalian bermain HP pada saat jam pelajaran tanpa seizin guru, nanti kita akan sita HP-nya dan nanti tidak akan kita kembalikan. Kita kembalikan kalau nanti orang tua sudah bertemu dengan kita. Kemudian adalah peringatan secara tertulis. Yang berlaku untuk peringatan secara tertulis adalah 1. Melanggar kewajiban sebagaimana bab 2 secara berulang kali. Tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung sebanyak 3 kali. Melanggar larang-larangan sebagaimana bab 3 pasal 1, yaitu membawa senjata tajam, merokok, membawa sepeda motor yang tidak lengkap, berkeliaran di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah pada saat proses KBM maupun istirahat, mengendarai sepeda atau sepeda motor pada saat jam pelajaran di halaman sekolah, membunyikan dan mengendarai kendaraan bermotor yang suaranya mengganggu lingkungan sekolah, bertingkah atau berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah, berpacaran di lingkungan sekolah baik pada jam maupun di luar jam pelajaran, berfukat untuk melakukan tindakan yang melanggar tata tertib sekolah dan atau melanggar hukum. Peringatan tertulis berupa 1. Pemberitahuan kepada orang tua atau wali, 2. Surat pernyataan atau janji siswa yang diketahui oleh orang tua atau wali. Peringatan tertulis untuk sebuah pelanggaran diberlakukan sebanyak 3 kali dan selebihnya dilakukan tahapan pemanggilan orang tua atau wali beserta didik. Pemanggilan orang tua atau wali diberlakukan jika 1. telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada bab 4 pasal 2 dan pasal 3. Melakukan larang-larangan sebagaimana bab 3 pasal 1, yaitu adalah seperti ini. Kalian bisa baca dan pahami sendiri. Nanti akan kita soroti adalah di sini. 1, yaitu membawa semua hal yang berkaitan dengan konten porno, berkelahi baik dengan siswa SMA Jogonan maupun di luar, mencuri atau mengambil barang milik sekolah ataupun bukan atau milik temannya, berjudi, melakukan pemerasan atau sejenisnya, pelecehan atau penghinaan penghormatan dan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik, menjadi anggota geng. Nah, di sini apapun gengnya, nanti yang menyerahkan masyarakat, nanti kita akan panggil orang tuanya. Melakukan tindak asusila dan atau pelecehan kekerasan seksual, bertato dan bertindik yang bersifat tetap, memasukkan dokumen. Pemanggilan orang tua bersifat mendesak dan dapat dilakukan melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya. Jadi belum tentu nanti jika harus pakai surat. Jadi jika kalian dadaan seperti itu, nanti kita akan telepon orang tua kalian untuk hadir di sekolah untuk mengklarifikasi perbuatan kalian dengan orang tuanya. Nah, skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran. Berlaku untuk 1. Telah melampaui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan bab 4 pasal 2 dan 3
dan pasal 4 melanggar larangan-larangan sebagaimana bab 4 pasal 2, pasal 3 dan 4 secara berulang, melanggar tahapan-tahapan pembinaan yang telah dilakukan. Nanti akan peringatan lisan, peringatan secara tertulis, pemanggilan orang tua atau wali peserta didik. Pasal 6 adalah dikembalikan ke orang tua. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan dari pasal-pasal tadi, kemudian melanggar larang-larangan sebagaimana bab 3 pasal 1, yaitu membawa, mengkonsumsi, mengedarkan obat-obat terlarang, narkoba maupun minuman keras baik di sekolah maupun di luar sekolah, menikah atau hamil dan menghamili. Terus kemudian adalah melakukan tindakan kriminal, kemudian menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian dan mendapatkan sanksi hukum tetap dari aparat hukum yang berwenang, melakukan penghasutan dan atau sejenisnya yang bersifat sara. Nanti semua itu akan kita bisa kembalikan ke orang tua. Nah, untuk dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat itu 1, karena telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada bab tadi, sambil kalian baca ya pasal-pasalnya tadi. 2, pelecehan seksual atau perbuatan tidak senonoh, berbuat onar dan mengganggu stabilitas sekolah, melakukan tindakan kriminal dan atau mendapat sanksi hukum tetap dari aparat hukum, melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik. Mekanismenya adalah seperti ini. Untuk bab 5 adalah mekanisme penanganan kasus. Pasal 1, pelanggaran tata tertib. 1, peringatan lisan, peringatan tertulis, pemanggilan orang tua, skorsing, tidak boleh mengikuti pelajaran, dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Setiap guru karyawan berhak melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib. Jadi semua guru dan karyawan berhak untuk melakukan peringatan kepada kalian jika melanggar pelanggaran tata tertib. Setiap guru karyawan yang telah melakukan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung terhadap siswa untuk segera melaporkan kepada wali kelas atau guru BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib peserta didik yang dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, tim STKS memiliki wewenang melakukan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung serta menetapkan dan memberikan besar skor pelanggaran kepada peserta didik yang secara nyata melakukan pelanggaran. Peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah dilengkapi dengan data pelanggaran yang telah dilakukan siswa berdasarkan usulan dari tim STKS. Tim STKS memberikan laporan penanganan pelanggaran siswa kepada BP atau BK untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pemanggilan orang tua wali peserta didik yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh Bapak Ibu Guru BK dan diketahui oleh Kepala Sekolah. Dalam hal sanksi berat dan sangat berat, siswa dikembalikan kepada orang tua atau wali dan dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat setelah dilakukan rapat Dewan Guru. 2. Kasus pribadi. Kasus pribadi yang dimaksudkan sebagai kasus bukan pelanggaran tata tertib peserta didik. Penanganan tersebut dilakukan oleh wali kelas, Bapak Ibu Guru BK dan orang tua atau wali peserta didik. Bab 6 di sini adalah penutup. Tata tertib peserta didik ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur pada tata tertib peserta didik ini akan diatur kemudian. Ditetapkan oleh Bapak Kepala Sekolah Arif Mamudi SPD MPD pada tanggal 2 Juli 2020. Nah, demikian untuk tata tertib yang harus kalian ikuti atau taati selama menjadi siswa SMA Negeri 1 Jogonalang. Nah, kemudian karena ada tata tertib, berarti nanti ada bobot pelanggaran atau sanksi pelanggarannya atau skors. Nah, jika kalian melakukan pelanggaran. Nah, di sini adalah rincian sanksi pelanggaran tata tertib siswa. Berlaku dalam kurun waktu selama menjadi siswa.
Jadi di sini sambil kalian baca, skor ini berlaku sampai kalian lulus, tidak cuma saat kalian kelas 10 atau jadi kelas 11 atau jadi kelas 12, tidak, tapi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu jadi satu skorsingnya. Seperti itu, kalian bisa baca untuk jenis-jenis pelanggarannya. Misalkan tidak memarkir kendaraan secara rapi di tempat parkir sekolah, itu skornya 2. Keterangan nanti langsung dibina dan diskor. Mengaktifkan menggunakan ponsel pada saat KBM tanpa izin, skornya 5. Nanti keterangannya HP disita. HP tidak akan dikembalikan ke siswa, akan tetapi yang bisa mengambil adalah orang tua. Seperti itu. Nanti ada membawa motor protolan, terlambat ke sekolah, ini di atas kurang dari 5 menit itu skornya 2. Adanya pembinaan, terlambat ke sekolah di atas 5 menit skornya 5. Nanti dibina dan diskor. Seperti ini, ada meninggalkan jam sekolah tanpa izin atau membolos, meninggalkan sekolah skornya sama 20, tidak masuk sekolah tanpa keterangan ya juga 20. Ingat ya, kalau tidak masuk sekolah harus ada surat pada hari itu juga. Jika kalian alasannya tidak ada yang nganter Pak suratnya Pak, atau Bu tidak ada yang nganter Bu suratnya, sekarang zaman aplikasi Gojek bisa dititipkan atau bisa dititipkan sama temen satu sekolah kalian. Tapi saya rasa karena zonasi, jarak yang paling jauh 2 kilo itu harusnya bisa lah untuk diantar sebentar ke SMA Negeri 1 Jogonalan. Tidak ikut ekstra atau tidak masuk ekstra atau tutor, ada skor. Tidak jaga kebersihan, ada skornya. Kalian bisa sambil baca-baca. Nah, untuk siswa putri atau siswa putra yang ini bersolek atau berhias berlebihan, skornya 3. Memakai perhiasan berlebih juga ada 3. Nah, untuk merokok skornya 20, membawa juga 20, merusak fasilitas sekolah 10. Nah, memasukkan tanda tangan orang tua 25. Memasukkan orang tua yang hadir saat sekolah itu juga 25. Seperti itu. Buat menyimpan, ini kalian bisa baca. Mencuri berkelahi. Untuk nah di sini melompat pagar atau jendela sekolah 50 sampai 100. Kita lihat semacam alasannya itu apa. Nah, untuk menikah atau hamil atau menghamili ini tidak bisa dimintai alasan ya, karena sudah ada barang bukti yaitu hamil atau menghamilinya, langsung skor 100 dikembalikan ke orang tua. Seperti itu, silahkan dibaca. Nah, bersikap, bertindak dan berbicara tidak sopan terhadap guru dan karyawan, skornya 50 sampai 100. Tinggal nanti bobot pelanggarannya seberapa. Nah, memasukkan dokumen ini adalah memasukkan surat izin. Misalkan itu kalian yang membuat sendiri, maka skornya 50 sampai 100. Karena termasuk juga berbohong pada guru atau karyawan juga 50 sampai 100. Nah, ada catatan di mana nanti di sini jumlah bobot sanksi di atas 50, orang tua atau wali siswa dipanggil ke sekolah. Sanksi panggilan kedua nanti skor di atas 75 kita panggil lagi, jumlah sama dengan 100 nanti kita kembalikan. Nah, pengulangan pelanggaran jenis skor ditambah 1. Maksudnya adalah gini, misalkan kita cek lagi, kalian terlambat hadir ke sekolah di atas 5 menit. Pertama kali kalian akan diskor 5. Tapi besoknya lagi kalian terlambat lagi di atas 5 menit lagi, maka skornya menjadi 6. Jadi 5 tambah 6 dalam 2 hari kalian sudah nyelengi skor 11. Nanti ketiga hari ditambah menjadi 7. Jadi 5 tambah 6 tambah 7 menjadi 18. Nah, itu bersifat demikian seterusnya. Nah, nanti untuk tata tertib akan kita bagikan. Kita akan bagikan saat kalian
sudah berada di sekolah atau nanti kita akan bagikan lewat media elektronik. Kita tunggu untuk informasi selanjutnya. Terima kasih siswa semuanya. Selanjutnya kita akan membahas bersama mengenai tata krama yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di SMA Negeri 1 Jogondalan. Baik, langsung saja sini mengenai tata krama. Sebenarnya apa sih itu tata krama? Sudah ada yang tahu mengenai tata krama? Nah, tata krama itu seperti yang bisa kita baca bersama di sini. Tata krama adalah istilah yang bersinonim dengan sopan santun dan adab. Tata krama berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, tata yang berarti aturan dan krama atau kromo yang berarti baik. Jadi, tata krama adalah tata aturan yang baik yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Dalam hal ini kalau kita berada di lingkungan sekolah, ya artinya kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu dan harus kita terapkan di lingkungan sekolah, karena tata krama merupakan tuntunan kehidupan sehari-hari yang sangat penting bagi manusia sebagai makhluk sosial yang saling menghormati dan saling menghargai. Maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini adalah bahwa kita di sekolah itu kan tidak hanya sendiri. Kalian sebagai siswa ada teman satu kelas, satu angkatan, adik kelas kalau nanti kalian naik ke kelas yang lebih tinggi, kakak kelas. Nah, kita kan akan bersosialisasi dengan teman-teman tersebut. Selain dengan teman-teman, kita juga pasti akan bersosialisasi dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu kantin, semua warga sekolah. Oleh karena itu, kita perlu adanya tata krama dalam bersosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik yang seperti apa yang perlu kita terapkan ketika kita bersosialisasi kepada seluruh warga sekolah? Nah, di sini ada 4 kata yang mungkin perlu kita biasakan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kata permisi. Nah, permisi ini kita bisa terapkan dalam dimanapun kita berada. Kalau di lingkungan sekolah ya, kita menggunakan kata permisi ketika kita mau memasuki sebuah ruangan atau kita lewat di depan Bapak Ibu guru karyawan atau di depan teman-teman, ya, yaitu permisi. Kemudian yang selanjutnya adalah minta tolong. Jadi biasakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, kita meminta bantuan kepada orang lain, itu biasakan dengan kata minta tolong. Contohnya, misal pulpen kita jatuh. Nah, jatuh di bawah tempat duduk teman kalian di kelas. Nah, kalian kesulitan untuk ngambil sendiri. Nah, kalian bisa minta tolong kepada teman kalian. Diawali dengan misal dipanggil temannya, minta tolong dong, itu pulpen saya ada di bawah kamu. Nah, minta tolong diambilkan. Itu jangan, itu pulpenku Cikono. Itu ya gak baik ya. Tuh. Selanjutnya ada kata terima kasih. Nah, terima kasih kita biasakan menggunakan kata terima kasih setelah kita bersosialisasi dengan orang lain. Contoh tadi, setelah diambilkan pulpennya, kita sampaikan terima kasih. Nah, makasih ya, udah diambilkan pulpennya, seperti itu. Atau juga selanjutnya kata minta maaf. Jadi kalau kita ada suatu yang dirasa kok menyinggung orang lain, minta maaf gitu. Nah, itu 4 kata yang perlu kita kita biasakan. Itu ada permisi, minta maaf, terima kasih, dan minta tolong.
Selanjutnya ada jenis-jenis tata krama. Sebenarnya jenis-jenis tata krama ini tadi sudah disampaikan dalam tata tertib ya. Tadi dalam pasal mengenai etika, estetika, dan sopan santun. Di sana tadi terdapat 10 poin. Tetapi dalam jenis-jenis tata krama kali ini akan saya ringkas menjadi 3 yang mencakup 10 poin yang ada di pasal-pasal yang ada di tata tertib mengenai etika, estetika, dan sopan santun. Yang pertama yaitu tata krama belajar. Tentunya di sini belajar di sekolah ya, belajar di kelas, di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu tata krama berbicara dan bergaul. Ini baik berbicara dan bergaul dengan Bapak Ibu guru karyawan maupun tata krama berbicara dan bergaul dengan sesama siswa. Selanjutnya yang ketiga ada tata krama dalam berpenampilan. Nah, yang pertama di sini ada tata krama dalam belajar. Yang pertama, kalian harus sudah menyiapkan ruang kelas sebelum guru memasuki ruangan. Artinya di sini kelas harus dalam kondisi yang bersih dan nyaman untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar. Kalau papan tulisnya masih kotor ya bisa dibersihkan agar bisa digunakan pada jam pelajaran berikutnya. Terus para siswa di kelas kalian bisa hadir di kelas tepat pada waktunya, jadi jangan terlambat ya. Nah, ketika guru masuk kelas itu sampaikan salam, ucapkan salam kepada Bapak Ibu guru, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, itu. Jadi kalian terlebih dahulu yang menyampaikan salam, yang mengucapkan salam. Kemudian apabila kalian terlambat masuk kelas, maka sampaikan salam, permisi, kemudian sampaikan alasan kenapa kalian terlambat kepada guru. Ya, jadi menyampaikan alasannya. Tentunya alasannya yang bisa diterima loh ya. Jangan alasan yang dibuat-buat itu. Kemudian yang selanjutnya pada mulai pelajaran dan pada saat pelajaran sudah berakhir, biasakan untuk berdoa ya. Berdoa agar apa yang kalian lakukan, yang kalian jalankan selama mengikuti pelajaran itu dapat bermanfaat. Dan selanjutnya tidak membuat ribut atau tidak membuat berisik atau membuat gaduh saat jam pelajaran. Artinya kalian harus memperhatikan mengikuti pelajaran dengan baik, menjaga kondusivitas kelas agar kalian belajar dengan nyaman, teman-teman juga bisa belajar dengan nyaman. Kemudian selama jam sekolah, siswa wajib berada di lingkungan sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali dengan izin guru kelas dan izin guru piket ya. Nah, selanjutnya ketika ada Bapak Ibu guru yang mungkin terlambat untuk masuk kelas, misal sudah saatnya ganti jam pelajaran kok Bapak Ibu guru belum hadir di kelas. Nah, ini salah satu dari kalian atau bisa juga pengurus kelas, dalam hal ini ketua atau wakil ketua, itu wajib menghubungi guru yang bersangkutan untuk mengingatkan barangkali ada apa tuh Bapak Ibu guru ini kok sampai mungkin terlambat masuk kelas ya. Bisa kalian mungkin dari kalian salah satu dari kalian untuk ke ruang guru untuk menghubungi Bapak Ibu guru yang akan mengajar di jam kelas kalian tersebut. Yang selanjutnya untuk kalian yang mungkin tidak masuk sekolah itu harus ada surat izin atau pemberitahuan secara tertulis dari orang tua atau wali kalian kenapa kalian tidak masuk sekolah. Kalau kalian tidak masuk sekolah tanpa surat izin atau pemberitahuan tertulis dari orang tua atau wali, kalian nanti dianggap alfa. Selanjutnya, tidak memilih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajaran. Nah, itu tata krama belajar di sekolah ya. Itu. Kemudian di dalam kelas juga kalian harus duduknya dengan
nyaman dan sopan. Jadi tidak boleh duduk seenaknya sendiri, kakinya dipelangkrangke di atas atau ditaruh di atas meja, diangkat. Nah, itu juga jangan dibiasakan seperti itu. Biasakan duduk dengan nyaman, jadi semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada tata krama berbicara dan bergaul. Ini ada bergaul dan berbicara kepada guru, dan juga bergaul dan berbicara kepada sesama siswa. Tata krama berbicara dan bergaul kepada guru, tadi mengucapkan salam jika bertemu dengan guru, jika memungkinkan ya, berjabat tangan apabila bertemu dengan Bapak Ibu guru dan karyawan. Kemudian berbicara sopan di hadapan guru. Sopan di sini tidak menggunakan suara yang bernada atau nadanya melebihi dari suara guru atau membentak ya. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang sedang berbicara, jangan dipotong. Apabila mau menyampaikan pendapat, diacungkan tangan terlebih dahulu, minta maaf, mau menyampaikan sesuatu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau menunggu Bapak Ibu guru menyelesaikan pembicaraan, baru kalian nanti menyampaikan pendapat kalian. Selanjutnya, tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau dari jarak yang jauh. Jadi tidak berteriak ya. Jadi kalian yang mendekat kepada Bapak Ibu guru, kalian ada di depan Bapak Ibu guru atau di samping Bapak Ibu guru, sampaikan apa yang mau kalian sampaikan. Selanjutnya, tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk ya. Jadi kalau lewat di depan Bapak Ibu guru ya permisi Pak, permisi Bu gitu, kalau harus lewat di depan Bapak Ibu guru. Kemudian kalau ada Bapak Ibu guru berjalan, ya usahakan jangan mendahului, kalian berjalan di belakang Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan ya. Kalau sama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan ya panggil dengan panggilan yang sopan. Misal namanya Pak Agung ya, Pak Agung, jangan panggil nama langsung ya, nggak sopan itu namanya gitu. Yang selanjutnya, bila dipanggil oleh guru maka harus segera menyahut dan mendatangi guru serta melaksanakan apa yang diperintahkan guru. Jadi kalau kalian dipanggil oleh Bapak Ibu guru ya, langsung kalian menghampiri Bapak Ibu guru, mendatangi Bapak Ibu guru, menanyakan, ya Bapak, maaf ada yang bisa saya bantu, misalkan contohnya seperti itu. Selanjutnya, tidak boleh memasuki ruang guru atau berkerumun di depan meja guru kecuali kalian dipanggil oleh Bapak Ibu guru atau ada suatu hal yang penting. Selanjutnya, tidak boleh mengambil sesuatu di ruang guru tanpa izin Bapak Ibu guru. Soal biasanya itu diminta oleh Bapak Ibu guru untuk mengambilkan buku ya, untuk dibawa ke kelas. Nah, kalian permisi kepada Bapak Ibu guru yang ada di dalam ruang guru. Sampaikan kalau kalian melaksanakan tugas dari Pak Agung untuk mengambil buku tuh. Selanjutnya, tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Nah, saya kira kalian ini sudah tahu yang dimaksud tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Ya, kata-kata kotor itu ada banyak yang tidak boleh kalian sampaikan, yang tidak boleh kalian ucapkan di hadapan guru. Ini di hadapan guru berarti di belakang guru boleh ya, tidak seperti itu juga. Jadi tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor kepada guru. Selanjutnya, tidak boleh membantah atau menantang guru. Tidak boleh meludah atau buang kas di depan guru ya. Itu
Selanjutnya, tidak menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua, masyarakat, atau lainnya. Ya. Nah, itu tadi tata krama berbicara dan bergaul sesama atau kepada Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya ini tata krama berbicara dan bergaul sesama siswa. Yang pertama, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Ini mungkin kalian kelas 10 jadi siswa paling kecil ya di sekolahan, jadi kepada kakak kelas kalian harus menghormati. Kemudian nanti kalau kalian sudah kelas 11 atau sudah kelas 12 ya kalian menyayangi juga di kelas kalian. Itu selanjutnya, saling menjaga perasaan dan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. Nggak usah pada sindir-sindiran ya, pada sesuatu sampaikan, jangan sampai kalian mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman kalian. Yang selanjutnya, saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman ya, itu saling tolong dan saling membantu. Selanjutnya, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang di kelas konsentrasi belajar, ya jangan malah diganggu, jangan malah diganggu. Tidaknya kalau kalian tidak pengen belajar bareng teman kalian, ya kalian tidak mengganggu. Selanjutnya, senantiasa bersalaman atau berjabat tangan dengan teman ya, ini juga memungkinkan. Selanjutnya, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Jadi nggak boleh ya ngambil barang milik temannya tanpa seizin temannya, nanti menimbulkan sesuatu yang bisa jadi salah paham ya. Kalau misalkan mau minjam pulpen ya tanya dulu, izin dulu sama yang punya pulpen, jangan asal ambil. Nanti kalau ada suatu hal nanti malah menjadi salah paham. Tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman ya. Kalau misalkan ada sesuatu dengan temannya, permasalahan diselesaikan baik-baik, jangan terus tidak saling sapa ya, nanti membuat kalian sekolah itu jadi tidak nyaman kalau kalian punya musuh atau permusuhan dan tidak saling sapa dengan teman. Selanjutnya, tidak berburuk sangka terhadap teman. Jadi harus punya pikiran positif terhadap teman kalian. Selanjutnya, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Diingatkan ya, tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Nah itu tadi. Yang selanjutnya, tata krama berpakaian dan berhias. Di sini tentunya berpakaian dan berhias. Berpakaian di sini pakaian seragam ya. Ini berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Tidak boleh punya aturan seragam sendiri. Jadi ada aturan seragam dari sekolah. Menjaga aurat terhadap guru atau sesama siswa, ini menutup aurat. Yang selanjutnya, tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan, dan bagi laki-laki tidak boleh memakai gelang, cincin, dan anting. Ini kenapa tidak boleh menggunakan perhiasan, apalagi perhiasan emas? Nanti kan tidak memicu ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di jalan kalian memperlihatkan perhiasan emas kalian kan memicu suatu tindakan yang tidak baik kepada diri kalian. Selanjutnya, siswa tidak boleh bersolek atau berdandan atau memakai parfum yang berlebihan. Bersolek, berdandan yang berlebihan, minor itu tidak boleh. Menggunakan parfum juga tidak boleh berlebihan. Gunakan parfum yang sewajarnya ya. Tidak boleh memakai tato atau baik tato permanen maupun tato-tatoan. Siswa tidak boleh menulisi, mencoreti atau mewarnai pakaiannya, meja, kursi, dan bangunan sekolah. Siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain pada saat jam belajar olahraga. Nah itu tadi yang berkaitan dengan tata krama di lingkungan sekolah. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan dari materi tentang tata tertib dan tata krama yang ada di SMA Negeri 1 Jogja. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah mentaati
dan menerapkan tata tertib dan tata krama di kehidupan sehari-hari, khususnya saat berada di lingkungan SMA Negeri 1 Jogenalan. Demikian pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.